Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kita Kanal Sukses yang akan mencoba membahas topik terkait persiapan tes tertulis ataupun tes CAT nantinya untuk bagi Anda calon-calon peserta penyelenggara pemilu yang berminat, yang mempunyai tugas ataupun niat tulus, niat mulia untuk menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini panitia pemilihan kecamatan atau PPK maupun panitia pemungutan suara atau PPS, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Termasuk bagi Anda yang ingin berencana menjadi penyelenggara pemilu di kabupaten kota, yaitu KPU kabupaten kota. Kita akan coba kupas lagi untuk 1000 soal. Untuk kali ini sesi ke-14 dengan bahasan soal adalah soal nomor 76 sampai soal nomor 100. Sebelumnya kita sudah menyiapkan soal sebanyak 1500 soal, namun untuk sesi ke-12 ini kita batasi hanya membahas 25 soal. Nanti di sesi berikutnya kita lanjut ke soal nomor 101, 125 ataupun 126 sampai 150, 151 sampai 175, 176 sampai 200 dan seterusnya sampai soal nomor 1500. Kita akan coba bahas soal khusus untuk sesi ke-12 akan kita membahas soal nomor 76 sampai nomor 100. Kita langsung lanjut ke pembahasan ciri-ciri ataupun kisi-kisi dan gambaran soal nantinya. Soal nomor 76. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus A. menjadi anggota parpol, B. terdaftar sebagai pemilih, C. bukan anggota TNI Polri, D. sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. memiliki kartu keluarga atau identitas lainnya. Untuk syarat seseorang itu bisa menggunakan hak pilih di TPS, dalam hal ini tempat pemungutan suara, itu adalah terdaftar sebagai pemilih. Terdaftar sebagai pemilih, maka jawabannya adalah B. Namun untuk didaftarkan sebagai pemilih ada beberapa syarat. Syarat itu harus sudah 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagai salah satu syarat. Kemudian yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara di soal nomor 76 yang ditanya adalah syarat seseorang untuk dapat menggunakan hak pilih, bukan untuk didaftar sebagai pemilih. Artinya ini syarat dulu dipenuhi baru bisa daftar sebagai pemilih. Maka ketika dia sudah terdaftar sebagai pemilih, dia bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi jawaban nomor 76 adalah B, yaitu terdaftar sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih. Kita lanjut ke soal nomor 77 untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Tadi nomor 76 mungkin sedikit berhubungan dengan soal nomor 77. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat. Berarti ada syarat, mungkin seperti yang saya kurungi tandai tadi. Apa syarat seseorang itu untuk bisa didaftar sebagai pemilih? Kita coba lihat. A. berdomisili tetap, B. memiliki kartu identitas, C. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, D. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, E. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi jawabannya itu untuk nomor 77 adalah I, yaitu beberapa syarat seseorang untuk didaftar sebagai pemilih. A. seperti saya tadi juga sampaikan di soal nomor 76, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya. 1. tidak sedang dicabut hak pilihnya. Beberapa syarat lain, 17 tahun, sudah kawin ataupun sudah pernah kawin, seperti itu. Itulah syarat-syaratnya. Jadi jawabannya adalah di antara pilihan nomor 77. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kita masuk soal nomor 78. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambahkan dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka ditetapkan sebagai A. daftar pemilih sementara, B. daftar pemilih tetap, C. daftar peserta pemilih, D.
daftar pemilih, kartu pemilih, E kartu undangan dapat memilih. Maka untuk penetapan daftar pemilih itu ada beberapa step ya, ada beberapa jalur yang harus dilalui oleh penyelenggara, mulai dari penyerahan DP4 dari Dukcapil, daftar penduduk potensial pemilihan inilah nanti cikal bakalnya itu dari pemerintah, yaitu Dinas Kependudukan dan Sipil, dimutakhirkan dengan daftar pemilih terakhir. Artinya ketika pemilihnya itu dilaksanakan 2024, pemilih terakhir bisa juga 2020 bagi yang pilkada 2020 itu nanti dimutakhirkan, kemudian itu ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara dengan beberapa gabungan, yaitu daftar pemilih terakhir ditambah dengan daftar pemilih tambahan. Ini daftar pemilih tambahan ditetapkan nantinya menjadi daftar pemilih tetap. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah daftar pemilih sementara yang nantinya setelah dimutakhirkan kembali akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT, sedangkan daftar pemilih sementara adalah DP. Jadi jawaban yang nomor 78 itu adalah A. Kita masuk soal nomor 79. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian pindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Pemilih yang bersangkutan melapor kepada siapa? Kepada siapa dia melapor? Maka dalam hal ini ketika kita yang sudah didaftar di pemilih tempat kita kemudian ingin pindah memilih itu, maka kita harus melapor kepada KPPS setempat, yaitu panitia pemungutan suara, yaitu perwakilan KPU di tingkat desa. Bisa kita tanya ke kelurahan atau ke kantor desa, di mana kantor PPS, dan biasanya sebenarnya secara umum itu berada di kantor desa, ada perwakilan khusus untuk PPS nanti. Jadi jawaban nomor 79, kita sudah terdaftar pemilih dan pindah tempat tinggal, ingin menggunakan hak pilihnya di tempat kita di mana nanti kita berada, kita melapor dulu ke PPS untuk didaftarkan. Apakah tempat asal kita bisa nanti mengakomodir kita sebagai pemilih di tempat baru sesuai dengan jenis pemilihan dilakukan. Apakah nanti kita sudah berbeda daerah pemilihan dalam lingkup kabupaten, yaitu pun lingkup kota ataupun lingkup provinsi, nanti PPS yang akan melihat ataupun menseleksi dalam pemilih seperti apa kita bisa didaftarkan, dalam jenis pemilihan apa bisa kita daftarkan. Jadi kita melapor ke PPS tempat. Jawaban nomor 79 yang benar adalah C. Kita masuk ke soal nomor 80. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, dan E. Daftar anggota pemilih. Nomor 80 itu ya kita belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Kita menyampaikan masukan atau tanggapan ke masyarakat, kemudian kita akan dimasukkan nanti ke daftar pemilih tambahan. Setelah itu daftar pemilih tambahan bersama DPS akan dikonversi menjadi daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap yang nanti akan diumumkan sebagai daftar pemilih tetap di kelurahan, diumumkan oleh PPS. Jadi inilah proses ataupun rangkaian yang harus dikerjakan oleh PPS dalam memutakhirkan data pemilih, dibantu oleh PPDP, panitia pemutakhiran daftar pemilih ataupun Pantarli. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 40 adalah D. Kita masuk soal nomor 81, daftar pemilih sementara DPS dan daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai apa? Mungkin sudah terjawab ya. 80 ini dari jawaban tadi ditetapkan sebagai apa? Coba kita lihat di soal nomor 81. DPS dan DPTB. DPTB ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih, B. Daftar pemilih sementara, D. Daftar pemilih akhir, D. Daftar pemilih potensial, E. Daftar pemilih tetap. Kita lihat tadi
DPS dan DPTP ditetapkan sebagai, maka jawaban yang paling tepat adalah daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu adalah merupakan konversi dari DPS dan DPTB. DPTB-nya kecil ya. Inilah konversi. Kita masuk soal nomor 80. Jadi jawabannya adalah nomor 82. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan. Siapa yang mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap ini? Maka daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 82, yaitu A. Kita masuk soal nomor 83. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati adalah bagaimana melaksanakannya itu, ataupun juknisnya, SOP-nya, bukan peraturannya ya. Kalau peraturan mungkin masih lingkup terlalu umum dan dia mengikat keluar lembaga seperti itu. Jadi dalam hal ini tata caranya, juknisnya ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Kota, karena yang berhak menyelenggarakan pemilihan bupati adalah KPU Kabupaten Kota. Jadi jawaban untuk nomor 83 itu C. Kita masuk soal nomor 84. Dalam kampanye pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan hal-hal apa saja yang dilibatkan dalam kampanye? A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN, BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan desa. B. Pejabat BUMN, BUMD, aparatur sipil negara, TNI, Polri, Kades Lurah dan perangkat desa. Kemudian C. Pelajar, mahasiswa dan orang jompo. D. Anggota non partai. E. Anggota ormas. Kita lihat siapa yang dilarang. Hakim pada peradilan semua peradilan, pejabat BUMD, pejabat struktural fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa. Mungkin yang lebih tepat itu adalah untuk nomor 84B, karena di soal nomor di pilihan A tadi disebut pejabat struktural dan fungsional, berarti untuk staf yang PNS silakan itu diperbolehkan untuk pilihan A. Maka yang paling tepat itu adalah pejabat BUMN, BUMD, termasuk dalamnya aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu siapa? Mulai dari pejabat sampai staf. Anggota TNI, Polri, termasuk Kades Lurah, perangkat desa. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 84 adalah B. Kita coba masuk ke soal nomor 85. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya menjadi cuti di luar tanggungan negara. C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti demi keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dicalonkan oleh parpol. Dalam hal ini seorang kepala daerah yang sedang aktif incumbent dalam melaksanakan kampanye, dia tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara, termasuk kendaraan operasional maupun cuti selama kampanye itu tidak dibayar, dan dia juga perlu mempertimbangkan lamanya cuti demi kelanjutan dari pemerintahan yang sedang dipimpinnya, karena ini soal membahas tentang para calon kepala daerah yang berasal dari incumbent, jadi atau petahana istilah sekarang. Jadi yang paling tepat, sedangkan dicalonkan oleh parpol pilihan nih, bisa saja dia dicalonkan oleh perseorangan. Jadi bukan hal yang mutlak harus dari parpol, tapi bisa dari jalur perseorangan. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 85 adalah E. A, B, C benar. Kita masuk soal nomor 86. Pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulan massa dalam mempengaruhi pemilih. B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih. C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian E. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi
D. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Maka dalam hal ini mengenai pengaturan kampanye, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga membuat aturan apa saja yang boleh dilakukan atau dilanggar terkait pelaksanaan kampanye. Yang tidak boleh dilanggar seperti jadi jawaban yang tadi ini, tanpa koordinasi pun maka seseorang itu dapat nanti akan terjadi kena sanksi termasuk pembatalan. Jadi dalam hal ini di antara 86 kita lihat soalnya beberapa hal yang mau diatur. Pembatalan itu kenapa sampai dia dibatalkan? Bisa saja dia melakukan yang namanya money politik. Dalam hal ini pengawas pemilu bisa juga memberikan rekomendasi terhadap kesalahan paslon atau tim kampanye dimaksud. Jadi jawaban nomor 86 itu adalah C. Kita masuk soal nomor 87. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu setempat. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Maka dalam hal ini terkait dengan hari pelaksanaan pemungutan suara itu seperti biasa kita buat, itu adalah merupakan hari libur atau bahkan hari yang diliburkan. Biasanya itu ada semacam instruksi ataupun surat dari presiden terkait dengan keputusan pelaksanaan hari pemungutan suara, artinya keputusan yang isinya mengamanatkan supaya hari dimaksud adalah hari yang diliburkan. Jadi dalam hal itu aktivitas selama hari itu diliburkan seperti gedung kantor-kantor pemerintah maupun swasta termasuk, supaya diberi kesempatan akses waktu menggunakan hak pilihnya. Jadi hari tersebut adalah hari libur ataupun hari yang diliburkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hari yang diliburkan. Kita masuk kepada soal nomor 88. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa dan atau yang mempunyai halangan fisik pada saat pemberikan suara dapat A. menyerahkan kepada KPPS, B. harus didampingi oleh polisi, C. dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip, D. dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih, D. didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan musyawarah penyelenggara pemilu. Maka dalam hal ini nomor 88, seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam hal menggunakan hak pilihnya maka bisa dibantu oleh petugas TPS, yaitu KPPS. Biasanya itu PPS 5 atau 6 untuk membantu pemilih. Tapi itu juga harus melihat kondisi pemilih. Jika dia dirasa bisa memberikan hak pilih maka dia akan melakukan sendiri. Namun jika yang mereka itu adalah ada keterbatasan, sedikit kendala dalam menggunakan hak pilihnya, maka hal ini dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Namun dalam hal ini terkait dengan orang lain atas permintaan pemilih, ada formulir berapa seperti itu dalam hal pendamping pemilih. Jadi dalam pendamping pemilih tersebut si pendamping harus bisa merahasiakan pilihan si pemilih. Jadi dalam hal ini dia buat surat pernyataan. Maka untuk soal nomor 88 itu adalah dibantu oleh KPPS, dalam hal ini KPPS 5 atau 6 ataupun orang lain atas permintaan pemilih. Biasa itu didampingi oleh keluarga dari si pemilih. Kita lanjut ke soal nomor 89. Gubernur dan wakil gubernur terpilih. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh siapa? Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh presiden. Jawabannya adalah A. Atau bisa juga beberapa kasus itu dilantik oleh Mendagri tapi atas nama presiden. Kita masuk soal nomor 90. Pengesahan pengangkatan gubernur wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya waktu berapa? A. 15, B. 20 hari, kemudian C. 25 hari, D. 30 hari,
31 hari, maka di antara berikut ini berapa hari lamanya pengesahan tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah harus membutuhkan selama apakah itu 20 hari, 25 hari, 30 hari. Jawabannya adalah D, yaitu 30 hari. Masuk soal nomor 91. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, B. Nama lengkap, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, kemudian E. Semua jawaban benar. Jadi untuk soal nomor 91 itu, di antara pilihan-pilihan apakah mempunyai NIK, nama lengkap pemilih, jenis kelamin, alamat domisili. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Semua jawaban yang terdapat dalam A, B, C, dan D itu adalah benar. Jadi jawabannya E. Kita masuk soal nomor 92. Pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah A. Pasangan calon yang diusulkan oleh organisasi masyarakat, B. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, C. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Pasangan calon perseorangan, E. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau pasangan calon perseorangan. Maka dua syarat ataupun menjadi kewajiban untuk seseorang itu menjadi pasangan calon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu adalah dia harus diusulkan oleh partai politik yang duduk di parlemen ataupun partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu, namun harus dikonversi dengan berapa suara yang harus digunakan minimal syaratnya, ataupun dia pasangan calon perseorangan, yaitu dari jalur non partai atau independen. Jadi untuk soal nomor 92 itu diantara pilihan itu adalah bahwa dia itu berasal dari pasangan yang diusul oleh partai politik dan pasangan calon perseorangan. Jadi jawaban untuk 92 itu adalah E. Kita masuk ke soal nomor 93. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, dan Luar Negeri dibentuk titik-titik bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir titik-titik bulan setelah seluruh tahapan penyelenggara pemilu selesai. Maka dalam hal ini dia harus dibentuk sekitar 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah. 1 bulan sebelum pemungutan sebelum pelaksanaan dimulainya tahapan dan 2 bulan setelah selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 93 itu yaitu C, 1 bulan sebelum tahapan dan 2 bulan setelah selesai. Nomor 94. Daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh titik-titik untuk mendapat tanggapan masyarakat. Biasanya itu ditempelkan di tempat kantor desa kelurahan lah. Siapa penyelenggara tingkat desa kelurahan dalam hal ini adalah PPS, yaitu panitia pemungutan suara. Jadi DPS diumumkan oleh untuk mendapat tanggapan masyarakat. Apakah KPPS, B PPS, C PPK di KPU Kabupaten Kota, E Bawaslu Kabupaten Kota. KPPS ada kelompok penyelenggara pemungutan suara, B panitia pemungutan suara adalah penyelenggara di desa, panitia pemilihan kecamatan itu adalah penyelenggara di tingkat kecamatan. Maka jawabannya adalah B, yaitu diumumkan oleh PPS. Kita masuk soal nomor 95. Daftar pemilih sementara pemilu titik-titik selama titik-titik hari untuk mendapatkan tanggapan masukan dan tanggapan masyarakat. Maka dalam hal ini daftar pemilih sementara itu ada diberikan akses kepada masyarakat berapa hari untuk menyampaikan masukan tanggapan setelah diumumkan tadi. Jadi jawaban nomor 95 itu lamanya waktu yang diberikan adalah selama 14 hari. Setelah diumumkan ditempel, maka selama 14 hari itu akan mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terkait
kekurangan ataupun kritik dalam daftar tersebut, apakah seseorang itu memang sudah layak atau bahkan ada yang belum layak, ada yang belum terdaftar tapi sudah memenuhi syarat. Jadi jawabannya adalah B, 14 hari. Kita masuk nomor 96. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 2016, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Mungkin untuk soal nomor 96 ini terkait, kalau kita bicara presiden di Senayan itu mungkin dia presidensial threshold. Kalau presidensial threshold itu, maka partai politik di Senayan harus memperoleh perolehan suara sah secara nasional, yaitu sebanyak 20, kalau tidak salah itu dia harus mempunyai kursi sekurang-kurangnya itu harus dimiliki sekian persen dari kursi yang ada di Senayan, atau bahkan sekian persen perolehan suara sah nasional. Sedangkan Undang-Undang 10 2016 terkait di daerah, maka di daerah itu untuk pemilihan pasangan calon kepala daerah, apabila dia memenuhi persyaratan itu, dia harus memiliki akumulasi kursi itu sebanyak 20% kursi di DPRD yang duduk mereka, jika mereka sudah memiliki 20% kursi ataupun 25% perolehan suara sah dalam pemilu di daerah tersebut, maka mereka baru bisa mencalonkan. Jadi ini untuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk presiden dia harus memiliki presidensial threshold. Perbandingannya itu juga didasarkan pada 20% kursi di Senayan ataupun 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu nasional. Jadi jawabannya adalah 96D. Kita masuk nomor 97. Pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur, wakil gubernur dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta. Lebih dari 12 juta mungkin nanti kita lihat juga di Undang-Undang 10 2016, kalau tidak salah itu di pasal 40 mungkin ya. Itu disebutkan bagaimana syarat untuk seseorang itu bisa mendaftarkan diri dari jalur perseorangan. Coba kita lihat di pasal seperti ini. Mungkin 41, maaf. Maka dalam hal ini kita lihat dulu, provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta harus didukung oleh, sampai dengan 2 juta harus didukung 10%. Sedangkan provinsi dengan 2 juta sampai 6 juta 8,5%. Provinsi dengan penduduk 6 juta sampai dengan 12 juta 7,5%. Kemudian penduduk dengan 12 juta harus didukung oleh 6,5, lebih dari 12 juta 6,5% jumlah. Jadi dalam hal ini ada beberapa kategori yang dibuat. Batasan jumlah penduduknya itu semakin sedikit penduduknya, maka semakin besar persen yang harus dipenuhi. Semakin besar jumlah penduduknya, maka harus semakin sedikit persentasi yang harus dipenuhi dalam hal keterpenuhan untuk syarat mengajukan. Jadi tadi itu sampai 2 juta ada 10%. Kemudian sampai 2 juta sampai 6 juta maka 85%. Kemudian di atas, kemudian 6 juta sampai 12 juta itu 7,5%. Sedangkan di atas 12 juta itu 6,5%. Jadi persennya itu 10%, 8,5, 7,5. Kemudian ada lagi dibuat seperti ini, jumlah penduduk lebih dari 12 juta 6,5%. Jadi dia 10%, 8,5, 7,5, 6,5. Ada beberapa batasan sampai 2 juta, 2 juta 6 juta, 6 juta 12 juta, dan 12 juta ke atas. Kita kembali ke soal tersebut. Tadi disebutkan pasangan calon gubernur dan wakil bupati dengan yang termuat
dalam DPT. Maaf, ini bukan DPT maksudnya. Tadi kita lihat di Undang-Undang 10 2016 itu terkait dengan penduduk ya, dengan penduduk. Jadi kita lihat lebih dari 12 juta. Kalau nggak salah tadi kita lihat itu batasannya sampai dengan 2 juta, 2 juta sampai dengan 6 juta, baru 6 juta sampai 12 juta, dan di atas 12 juta. Yang sehari tadi 10%, 8,5%, 7,5%, baru yang terakhir itu 6,5%. Jadi kalau nggak salah nomor 97 itu jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Mungkin ini yang paling banyak penduduknya, maka persentasinya paling sedikit. Kita masuk ke soal nomor 98, pasangan calon perseorangan yang mendapatkan diri sebagai pasangan calon gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari atau 2 juta sampai 6 juta. Berarti ini masuk kepada interval kedua. Tadi interval pertama persentasenya itu jika dia di bawah 2 juta maka jumlahnya itu 10%, 2 juta 6 juta maka 8,5%. Kemudian 6 juta sampai 12 juta maka 7,5%, di atas 12 juta 6,5. Ini masuk interval kedua, maka jawabannya adalah B, 8,5%. Kita coba lagi soal nomor 99. Jika jumlah penduduknya itu kurang dari 2 juta, ini masuk interval pertama. Penduduknya sedikit, maka untuk persentasinya paling banyak, yaitu 10%. Untuk nomor 99 itu adalah 90%. Kita masuk ke soal, kita coba cek tadi di Undang-Undang nomor 10 ya, Undang-Undang nomor 10 2016 tadi bagaimana pengaturannya. Ini dia, 10% untuk 2 juta, 8,5% untuk 2 sampai 6 juta, 7,5% untuk 6 sampai 12, 6,5 untuk 12 juta. Kita lanjut ke soal nomor ini masuk interval kedua tadi. Interval kedua itu adalah 8,5%. Kita masuk ke soal nomor 99, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Interval kedua ya. Pasangan calon perseorangan untuk gubernur wakil gubernur sampai dengan 2 juta. Ini masuk interval pertama. Kemungkinan jawabannya adalah untuk nomor 99 adalah A, yaitu dengan 2 juta sampai dengan batasan 2 juta dia yang paling banyak persentase yang harus dipenuhi, yaitu sebanyak 10%. Kita masuk soal nomor 100, soal terakhir. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT dengan penduduk tersebut, yaitu 6 juta sampai 12 juta. Yang berarti dia interval ketiga 6 juta sampai 12 juta itu, maka jumlah yang harus dia penuhi sebanyak 75%. Semakin banyak penduduknya semakin sedikit persentase yang digunakan, dan sebaliknya berlaku, semakin sedikit penduduknya maka harus semakin banyak persentase yang harus dipenuhi untuk syarat mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah dimaksud. Demikian pembahasan soal-soal 25 soal dalam sesi ke-14, pembahasan soal-soal tes kepemiluan untuk Anda calon peserta tes penyelenggara pemilu. Dalam hal ini kita juga sudah memberikan gambaran kisi-kisi yang nantinya menjadi suatu prediksi atau suatu soal yang kemungkinan berpotensi akan diujikan, ataupun jenis-jenisnya, model-model soalnya. Kemudian semoga dengan adanya channel ini di kanal sukses ini menjadi suatu awal kesuksesan saudara dalam menempuh atau menjalani seluruh tahapan proses seleksi penyelenggara pemilu, baik PPK PPS, baik PPS maupun anggota KPU kabupaten kota atau Bawaslu kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan adanya soal ini maka
saudara semakin terbiasa, semakin memahami model-model soal seperti apa yang nanti diujikan. Tetap dukung dan kunjungi channel kita di Kanal Sukses. Kita akan berusaha untuk memberikan soal-soal. Di pertemuan sesi berikutnya kita akan bahas nanti pembahasan soal nomor 101 sampai dengan soal nomor 125. Kita akan janjikan untuk menuntaskan minimal 1500 soal yang nanti akan kita bahas, kita sampaikan dalam beberapa sesi ataupun beberapa episode untuk penayangan channel ini. Dukung terus channel kita di Kanal Sukses. Sukses untuk saudara semua, khususnya dalam mengikuti seluruh tahapan tes calon anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, bahkan nantinya untuk anggota KPU di kabupaten kota, Bawaslu di kabupaten kota pada periode 2023 ataupun di 2024 awal. Mungkin demikian gambaran singkat untuk sesi pertemuan kali ini. Kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Selamat mengikuti, selamat mengerjakan, dan sukses untuk kita.